Jadi Dewi Tangguh. Sekartaji itu sangat titis dalam memanah. Oh. Akhirnya dinamailah Dewi Sekartaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat malam. Berjumpa lagi dengan kita penelusuran Kang Kenong. Malam ini kita ada di Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Tepatnya kita ada di depan petilasan Dewi Sekartaji, atau gimana nanti benernya, nanti kita ada narasumber orang sini asli yang nanti akan berbagi pengetahuan dengan kita, benar-benar dapat informasi banyak nanti kita dari beliau. Oke, langsung saja kita panggil Mbak Ling, monggo silahkan masuk. Santai mawon Mbak Ling. Nggih, ini anu Mbak, nopo? Salam untuk virus corona gitu. Ini Mbak Ling, terus dari sini Mbak Ling ya, asli sini, dan juga menjabat sebagai perangkat di sini. Ya betul. Oleh karena itu nanti teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Ling. Sementara kita muter-muter dulu Mbak Ling ya. Kita muter-muter dulu. Kita lihat karena ini sebenarnya adalah ada bangunan Mbak Ling di sini. Iya, ada bangunan yang lama, yang memang peninggalan dari zaman dulu. Terus ini teman-teman, dulu kita pernah ke sini. Nanti kita selipkan videonya di sini. Itu bangunannya nggak seperti ini. Yang mungkin pemugaran yang lama Pak ya, pemugaran yang lama. Nanti kita selipkan videonya, bisa lihat teman-teman. Itu bangunannya nggak seperti ini, dan ini dipugar pada kapan Pak ini? Tahun 2019, dimulai bulan Juni, berakhir di September. Itu, dan dulu itu gerbangnya menghadap ke timur. Iya. Terus ini kenapa sekarang menghadap ke barat Mbak? Kalau menghadap ke barat itu pesan atau makna kenapa kita memugar itu adalah mempertahankan bangunan lama atau bangunan aslinya. Nah, bangunan aslinya itu memang menghadap ke barat. Jadi gitu. beliaunya Dewi Sekartaji itu sangat menyukai senja. Oh, kalau bahasa anak-anak sekarang itu anu apa Pak? Tenggelam itu dong. Iya, pemuja senja. Nah, seperti itu. Jadi beliau itu sering memandang senja sehingga tempat palermannya ini dihadapkan ke barat. Nah, itu secara historis. Tapi ternyata dari sisi geografis pun di timur itu pada saat kita menggali untuk rencana pemugaran itu ada bangunan lama yang tertata rapi. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk menggali di sana agar bangunannya itu tetap utuh. Jadi misi pemugarannya itu tercapai. Jadi ini bangunan awalnya dulu sejak peninggalan itu menghadap ke barat. Pemugarannya akhirnya disesuaikan dengan keadaan yang semula menghadap ke barat. Seperti itu teman-teman. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan Mbak Ling, banyak banget. Sampai mungkin durasi videonya berapa nanti kita sih nggak tahu ya Pak ya. Sekarang kita muter aja, kita lihat kan masih banyak peninggalan Mbak ya, kayak batu bata atau mungkin tatanan-tatanan yang memang sudah ada di sini. Monggo teman-teman, kita jalan yuk. Oke Mbak Ling, jadi kayak ini Mbak Ling ya, apa cuman batu-batu bata ini Mbak Ling ya? Iya, jadi kalau untuk menunjukkan memang ini bangunan sangat lama ya, memang dari batu bata yang cirinya memang ukurannya tidak seperti yang sekarang. Besar-besar. Ya, dan tingkat kekerasannya itu memang sangat kelihatannya itu memang kelihat dari kata lihat, tidak sama dengan yang sekarang. Jadi memang sangat keras sehingga dia bisa bertahan. Cuman yang diizinkan dimunculkan adalah yang berserakan di sini. Yang besar-besar. Mungkin pada nanti kalau memang sudah waktunya muncul, dia akan muncul Mbak. Benar, seperti yang ada di tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Kediri Mbak ya. Kalau memang belum waktunya muncul ya memang sulit untuk kita mengangkatnya. Kabeh ono wancine. Iya, betul sekali nggih. Jadi ini teman-teman kayak batu bata seperti ini. Yang besar-besar. Terus di sebelah sini itu ada gundukan. Nggih, ada gundukan tanah yang lebih tinggi nggih kalau dibandingkan dari lainnya. Dan ditopang oleh batu bata yang terlihat lebih jelas dan besar.
Iya, betul. Ini kemarin memang kami tata untuk apa? Biar tidak terlalu berserakan. Tidak mengganggu jalan juga biar nyaman. Jadi kita rapikan untuk menutupi yang gundukan tanah ini. Oh, Dan sebenarnya gundukan tanah ini mungkin dulu ada fungsinya atau ada dua versi yang mungkin saya jelaskan. Kalau versi turun temurun di desa kami, memang ini di apa ya, kayak semacam dikhususkan karena dianggap malati. Karena menyimpan energi yang bas itu kalau dari versi turun temurun. Tapi sebenarnya dari sisi historis di sini adalah tempat biliknya Dewi Sekartaji. Biliknya. Benar. Jadi apa bilik atau bangunan inti sebenarnya. Sebenarnya bangunan intinya malah di sini Mbak Lia. Akhirnya ditandai dengan ini. Cuman karena entah itu mitos, keyakinan, kepercayaan beredar di masyarakat kami seperti itu. Justru malah kalau mungkin dari seluruh tempat ini energinya sebenarnya di sini. Seperti itu. Kalau dari sisi energi. Monggo kita lanjut ke sebelah timur sebelah timur. Ke sebelah timur. Jadi ini teman-teman, ini gundukan tanah ini sebenarnya ada sesuatu di dalamnya. Cuma nanti mungkin kalau memang waktunya ya dia akan muncul. Akan terlihat. Ya itu yang nggak bisa dijelaskan teman-teman ya. Nggak bisa dijelaskan itu. Terus kemana Mbak Ling kita? Kita mau ini ada yang seperti saya sampaikan di awal tadi, tempat yang kita tutupi agar apa bangunan utamanya itu tetap terlihat. Mungkin tidak akan terlihat jelas, tapi akan saya tunjukkan titiknya di mana. Monggo Mbak Ling. Yang rencananya tidak kita bangun kapura. Memang nggak dibangun. Iya, pada akhirnya karena melihat itu, jadinya dipindahkan. Gitu. Ternyata gak boleh di timur itu apa? Oh ini loh ternyata ada yang lama. Monggo. Lewatin Mbak. Lewatnya gini. Muter. Ini juga ada bata-bata juga ini. Bata-bata ini nggih. Bata yang tersebar. Shoot orangnya dulu, nanti ini di shoot di belakang gencet. Malah turun ke sini Mbak Ling ya? Iya. Jadi waktu dicangkul itu udah langsung terlihat susunan batanya yang sangat rapi, temboknya itu. Nggih. Nah, ini di bawah ini talut ini. Di bawah ini ya? Iya. Tapi kelihatan buatan Mbak? Buatan langsung tertutup itu. Jadi ini kalau dibongkar, jadi kedalamannya itu hanya sekitar 20 cm dari permukaan tanah. Kedalamannya 20 cm dari permukaan tanah. Nah, karena misinya waktu itu kita tidak bisa memaksakan gapura yang sebesar itu di sini karena akan hancur. Dan ternyata juga harus menghadap ke barat. Akhirnya kita tutup. Dalam artian juga mengarahkan kepada siapapun yang datang untuk menunjukkan itu loh pintunya. Lewat ke sana. Barat. Betul. Pertama untuk melindungi, dan kedua juga memang untuk menunjukkan bahwa bukan di sini sebenarnya pintunya. Siap. Jadi sangat batunya itu sangat besar seperti bata yang berserakan. Di depan tapi sangat rapi. Saksi matanya yang bangun saat itu. Jadi karena juga belum waktunya untuk terlihat, jadi harus segera kami tutup. Nah, seperti itu. Jadi di bawah ini teman-teman, di bawah talut ini itu ada bangunan batu bata yang asli itu masih rapi sekali dan memang ditutupi karena memang kekhawatiran kalau mungkin nanti rusak atau gimana ya. Benar. Jadi lebih baik ditutupi. Nanti mungkin kalau bahasanya Mbahku rejone jaman Mbak ya, rejone jaman nanti akan terlihat dan akan diperlihatkan ke teman-teman semuanya atau orang yang ada di sini. Dan juga tujuannya kenapa ditutup itu karena biar semuanya lewat dari barat, biar juga nggak mobil atau motor lewat kini terus akhirnya rusak. Iya, kan menekan terus karena sangat dangkal, hanya 20 cm sudah terlihat. Iya. Ini sangat dangkal karena sebenarnya bangunan utamanya itu lebih tinggi. Iya. Jadi ini lebih dangkal. Monggo Mbak Ling kita lanjut. Siap. Kayak munggah gunung Mbak.
Oh berarti adewe kan liwat-liwat ya, liwat kono sih Mbak. Ya awalnya kan kita belum tahu toh. Nah masih sama, aku pun juga lewatnya juga seperti itu, tapi setelah mendapatkan pesan terus berinteraksi sampai akhirnya aku menang dapat hadiah ini kan hadiah ini. Iya betul. Nah, Oh, itu oke. bisa ini mewujudkan ini. Soalnya kan saya tidak berani bangun itu dari dana utama yang untuk kesejahteraan rakyat. Oke. Oh iya. Nah, Terus dananya dari hadiah lomba. hadiah lomba. Iya. Yang kemarin tuh. Nggih. Oh, siap. Oke. Ini pendopo. Pendopo. Oke. Ini fungsinya mungkin untuk Sebenarnya pada waktu lama itu ada 2 pendopo. Kan ini tempat kalau Nyun Sewu pada akhirnya ini tempat bersatunya Raden Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji. tempat bersatunya. Jadi kalau bertemu di sini. Oke. Itu ada pendopo 2, taman. Di sini taman, nggih. Nah, kita yang bisa mewujudkan ini. Jadi tempat-tempat ini untuk Dewi Sekartaji itu senang diskusi. Oke. Dewi Sekartaji itu senang kayak bertukar pendapat, sharing seperti itu. Jadi diwujudkan pendopo untuk memaknai makna pendopo yang jenengan ketahui. Iya, makna pendopo kita untuk duduk bareng, kita ngobrol bareng, seperti itu. Tukar pikiran atau mungkin untuk merembuk sebuah rancangan-rancangan ke depan seperti itu. Sama seperti itu maknanya. Nggih. Oke. Jadi bangunan utama pendopo, jadi monggo yang untuk merebah pada semesta itu tadi. Siap. Ada tempat untuk berdiskusi. Nggih. Jadi ngoten. Tapi ini bangunan baru Mbak ya? Bangunan baru karena bangunan sebelumnya itu warung. Iya betul. Sebelumnya warung dan fungsinya sangat tidak tepat secara etika maupun secara fungsi. Jadi kita secara fungsi, iya betul sekali. Saya tahu itu. Jadi kita menempatkan pendopo yang memang awalnya ada pendopo di situ. Oke. Jadi itu teman-teman. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah Desa Janti itu untuk memugar tempat ini dan semoga ini menjadi tujuan wisata budaya Mbak ya. Amin. Semoga seperti itu. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Mbak Ling, ngobrol-ngobrol semua pertanyaan yang ada di teman-teman semuanya. Nanti bisa kita ngobrol ke Mbak Ling, Mbak Ling ya. Nanti nggih mohon bimbingannya. Iya. Sama-sama. Nggih seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Ling. Oke. Thank you. Ya teman-teman, kita sudah sampai di bangunan utama Mbak Ling ya, kalau kita bilang bangunan utama yang sebenarnya juga ada sambungannya dengan biliknya Dewi Sekartaji itu. Jadi tetengernya dibuat seperti ini. Kalau orang-orang bilang itu makom, karena sebenarnya makom itu bukan kuburan. Kalau kuburan itu ya kubur. Kalau makom itu dari bahasa Arab, ya otomatis itu artinya adalah tempat. Atau mungkin kalau di Jawa itu palenggahan, kedudukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau makom itu bukan artinya di situ ada kuburan, ada jasad yang ditanam di dalam situ, enggak seperti itu. Kalau memang itu ada jasadnya berarti itu kuburan. Kita bilangnya kuburan seperti itu. Nggih Mbak Ling ya. Ini kenapa dibangun seperti ini? Karena dulu bangunnya enggak seperti ini Mbak. Gitu. Maknanya berarti kenapa konsepnya seperti ini. Betul, konsepnya kenapa seperti ini. Jadi ini ini tetap kembali lagi ke beliaunya yang ada di sini yaitu Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji itu sangat sederhana. Dan sangat terbuka. Dalam artian beliau memang menyadari bahwa beliau adalah keturunan dari Kerajaan Kediri, tapi sangat tidak ingin dimuliakan seperti yang lainnya. Akhirnya dibuat ini terbuka. Jangan bisa membandingkan sebelumnya kan tertutup. Sangat tertutup. Nah, itu bahkan ada pagar besinya. Benar, itu sangat tidak sesuai dengan kepribadian yang saya pelajari di literasi. Saya pelajarinya itu. Kita ngobrolnya juga berdasarkan dasar-dasar literasi yang ada. Karena memang ada mempelajari sejarah. Jadi Dewi Sekartaji itu ingin ini adalah tempat untuk nyepi, hening. Menjernihkan pikiran. Dekat sama yang di atas. Betul. Tetapi juga sangat universal.
dengan konsep terbuka seperti ini, siapapun boleh datang. Agama apapun, usia apapun, dari semua yang diciptakan oleh Tuhan itu boleh datang ke sini. Jadi konsepnya itu kenapa terbuka? Jadi tidak terkunci yang harus bingung mencari kuncinya atau itu tidak. Kesannya tertutup dan lebih mengarah kepada mistis. Benar. Nah, dengan terbuka seperti ini siapapun boleh datang karena memang ini sepenuhnya adalah tempat milik Sang Pencipta. Sang Pencipta, betul. Nah, jadi apa ya memang dibuat terbuka juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga karena reputasi sebelumnya sepengetahuan kami di pemerintah desa tempat ini sangat tertutup, sepi, gelap sehingga banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kurang bertanggung jawab. Nah, itu betul sekali Mbak. Oleh karena itu dengan pembangunan dan pemugaran seperti ini itu akan mengalihkan persepsi dan alih fungsi yang sebelumnya. Betul sekali. Jadi fungsi sejatinya dapat, terus tujuan kondusifnya dari sisi pemerintahan desa juga dapat. Seperti itu. Siap, seperti itu. Kita masuk ke dalam Mbak Ling. Monggo. Wah, iki mantap iki. Ya teman-teman, setelah kita muter-muter tadi di Petilasan Dewi Sekartaji ini, akhirnya kita ngobrol di sini dan tiba-tiba kita ditemani oleh Mas Juno sama Pak D. Seperti biasa teman-teman sudah tahu, dan kita juga tetap masih ditemani sama Mbak Ling yang nanti akan memberi kita banyak informasi juga. Nopo Mbak Ling, kita mulai dari mana ya? Mungkin gini Mbak Ling, teman-teman atau mungkin khalayak ramai, bahkan orang Kediri sendiri itu banyak yang kurang tahu siapa sebenarnya Dewi Sekartaji itu. Kita mulainya dari situ Pak Juno ya. Ya, dari pengerucutannya di Dewi Sekartaji ini sinten, terus hubungannya dengan tempat ini seperti apa, dulu pernah di sini pernah ngapain aja. Dewi Sekartajinya menurut jenengan seperti apa, terus nanti bla 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 wis mengalir wis. Yang penting kita tahu dulu Dewi Sekartaji itu siapa. Mulainya saking multi, monggo Mbak Ling. Menurut yang saya ketahui baik dari literasi maupun dari kemarin juga saya sempat ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri untuk menggali siapa Dewi Sekartaji dan menyelaraskan dengan elemen semesta atau energi semesta yang ada di sini. Jadi beliaunya Dewi Sekartaji itu adalah cucu dari Prabu Jayabaya, Sri Aji Jayabaya, dari putra Prabu Jayabaya yang bernama Lembu Amijaya. Jadi merupakan cucu langsung dari Sri Aji Jayabaya. Nah, itu secara garis keturunan. Jadi memang benar ini adalah putri Kediri. Putri Kediri dari kerajaan Kediri, tepatnya dari Panjalu. Dari Panjalu karena sudah terpisah Panjalu dan Jenggala itu. Di masa Raja Erlangga, Kediri dipecah jadi dua yang dipisahkan oleh Sungai Brantas. Yang timur sungai niku Panjalu nggih. Betul nggih? Sungai timur sungai niku Panjalu, yang Jenggala tuh Mas. Kebalik nggih. Kebalik deh. Jenggala nggih. Yang timur sungai itu Jenggala, yang barat sungai Panjalu. Oke, siap nggih. Terus untuk di ini Petilasan Dewi Sekartaji niki. Nah, sebenarnya itu ini akan ada kaitannya langsung sama Inu Kertapati mboten napa-napa. Jadi seperti ini. Kalau di cerita-cerita atau hikayat yang beredar di masyarakat Kediri kan, Panji dan Sekartaji dan Inu Kertapati kan bertemu setelah ada perpisahan atau ada gejolak di antara dua kerajaan. Yang saya ketahui itu sebenarnya Raden Inu Kertapati dan Dewi Galuh Candra Kirana itu telah bersama sejak kecil. Nggih. Koncoan. Bukan. Itu sepupu. Oh, karena
dari Inu Kertapati adalah putranya Prabu Lembu Ami Luhur yang juga merupakan putra dari Prabu Jayabaya. Jadi tunggal embah. Tunggal embah, oke. Dan seperti itu. Sepupu Mindoan. Jadi Ya, nanti otomatis sepupu. nanti sepupu. akan ada banyak pertanyaan ya Oke, dari saya. monggo. Soalnya saya itu orang awam Mbak. Pengen ngerti. Jadi mungkin teman-teman yang ada di nanti yang nonton video juga, saya yakin dari sekian juta orang Kediri itu di wong Kediri asli ya, itu yang mengetahui yang seperti apa itu masih minim. Ya, sangat minim sekali. Sama juga nih teman-teman, kalau mungkin ada beberapa tambahan cerita nggih. Kalau mungkin memang dari kita mungkin ada yang kurang balik ya. Nanti bisa ditambahkan di kolom komentar seperti biasa. Terus mau tekon di mau. Tapi tekon dari sepupu. Nah, ini dari sini saya mencoba menggarisbawahi. Oke. Karena cerita yang akan kita diskusikan malam ini itu sangat keluar dari buku-buku yang ada di yang beredar. Yang beredar. Justru itu yang bagus itu. Jadi mungkin akan banyak banyak loh. Aku mau iki kok ngene. Oh ya, itu. Terus aku kok malah muniku ngene. Nah, entah nanti monggo bagaimana menyikapinya, bahwa di sini tidak ada yang saling salah atau benar. Betul. Saya menyampaikan apa yang saya pelajari dan apa yang saya ketahui. Kalaupun mungkin itu berbeda dengan buku-buku yang ada di yang lain beredar, monggo untuk kita bijaksana menyikapinya. Betul juga seperti itu. Karena memang seperti yang sudah kita bahas teman-teman itu kan, kalau kita ngobrol masalah babat tanah Jawa, itu sudah sangat banyak pembengkokan sejarah yang terjadi gitu. Kita tahu juga kita ada jeda sekitar 350 tahun ketika ada Belanda ke sini. Itu pun sudah cukup banyak membengkokkan sejarah yang asli. Karena literatur buku ataupun apa itu juga banyak yang sudah hilang kan Mbak. Makanya ini kita mencoba bahasa Jawa apa Mas? Goleki balung bukan apa Mas? Aku enggak iso Jawa. Yang penting ini adalah sejarah menurut versi kita. Lek diarani bener ya monggo silahkan. Kalau memang salah ya jadi namanya sejarah sudah lampau. Kebenaran yang 100% itu memang tidak bisa dipastikan kan. Kecuali itu sudah ditulis di prasasti. Ya betul. Kalau memang ada prasasti, ada peninggalan yang itu benar-benar memberikan informasi yang benar, itu pasti sudah benar. Sudut pandangnya pasti masing-masing. Anak sing beliau yang A mengatakan gak ngono kan gitu. Tapi beliau yang B mengatakan yo bener kuwi kan gitu. Wis monggo masing-masing namanya. Minimal siapa tahu kita di sini ini bisa memberi sedikit lampu penerang itu versi kita sementara ya. Terus nanti mungkin generasi penerus akan ada riset-riset ya. Nah itu loh. Yang tujuannya itu kita menimbulkan bibit-bibit yang akan lebih luas mencari kebenarannya kan ngoten. Siapa tahu kan penasaran kok ceritanya nenek-nenek iki sing beda. Akhirnya datang kemari untuk mencari. Datang kemari untuk bertemu sama Mbak Ling. Atau mungkin di masa berikutnya atau di waktu yang akan datang ada pembongkaran yang lebih dari tim purbakala untuk menguak-nguak lagi, atau sebagai pembuktian di sini petilasannya kayak apa kan semakin enak. Yang bisa ditindaklanjuti oleh dari dinas purbakala sendiri. Satu sebelum dilanjut Mbak, sebelum dilanjut saya mau ngomong. Sekali lagi yang di awal tadi, kalau yang namanya makom itu konotasi arti makom itu kan karena sudah terinfiltrasi banyak bahasa ya, banyak sudut pandang. Akhirnya makom menurut orang sekarang itu makom itu adalah di dalamnya ada jasad orang yang sudah meninggal. Sebenarnya makom itu kan itu adalah sebuah kedudukan, bisa sebuah singgasana, sebuah palenggahan. Jadi kita satu suara dulu bahwa makom itu bukanlah kuburan. Jadi lebih luas artinya, lebih luas. Jadi di sini ada makomnya Dewi Sekartaji. Kebetulan saya monggo terserah mau dikatakan seperti apa.
Yang jelas ini di sini memang pernah ada aktivitas beliau kan gitu. Terus kan. Lek karo katen ya. Oke. Monggo kita lanjut dari tadi nyampe Mbak Ling bahwa Galuh Chandra Kirana sama Inu Kertapati itu adalah sepupu dan sudah bersama sejak kecil. Oke. Terus lanjutannya? Nah, dari itu ini akan merujuk kepada kenapa kok muncul nama Sekar Taji. Jadi sebenarnya itu dua anak ini, ada dua anak karena masih kecil saat itu. Karena memang sudah bersama itu sering kemana-mana itu berdua. Kemana-mana berdua. Terus kalau ada acara di kerajaan itu mereka nggak mau bukan ikuti kok manut gitu, enggak. Jadi sering keluar sendiri berdua karena tidak menyukai formalitas. Nah, jadi mereka berdua ini sangat, bahasa saat ini tuh unik, asik gitu. Jadi nggak terlalu pakemnya kerajaan itu tidak terlalu diikuti. Nah, akhirnya dari sering kemana-mana ini, tapi si Panji Inu ini memang sudah dibekali oleh keluarga istana itu memang ilmu kanuragan, keterampilan untuk menjadi kesatria. Nah, di situ akhirnya dia tularkan kepada sepupunya Galuh Chandra Kirana yang kebetulan passionnya itu di berkuda dan memanah. Dewi Sekar Taji atau Galuh Chandra Kirana itu suka berkuda dan memanah karena diajari oleh Inu Kertapati. Nah, akhirnya kenapa muncul nama Dewi Sekar Taji, karena itu sebenarnya pemberian dari Inu Kertapati. Julukan Sekar Taji itu adalah dari aslinya, nama lahirnya adalah Galuh Chandra Kirana. Sedangkan Panji Asmorobangun itu adalah Raden Inu Kertapati. Nah, itu akhirnya diberi julukan Sekar Taji. Sekar dalam artian itu wanita, Taji itu adalah ujung mata panah. Jadi Dewi Sekar Taji itu sangat titis dalam memanah. Akhirnya dinamailah Dewi Sekar Taji. Jadi seorang wanita yang pandai memanah, akhirnya Sekar Taji. Nah, semakin dewasa terjadi memang mereka sudah saling menyayangi sebenarnya sejak kecil itu, dan itu diketahui oleh kakeknya. Hingga akhirnya karena konflik itu si Inu Kertapati ditariklah ke Jenggala. Karena saat itu memang masih konflik antara Panjalu dan Jenggala karena merasa seperti ini, orang di Jenggala itu semacam iri karena Panjalu kok melimpah, kok makmur. Nah, kesannya si Jenggala ini kok kayak anak tiri. Padahal kan itu sama karena memang dipisah dua itu. Nah, akhirnya karena memang sudah sebelumnya dekat itu dipisahkan kan sedih. Itu sudah beranjak dewasa, sudah tahu kisah cinta lah. Nah, seperti itu. Karena mereka sudah punya ikatan. Benar. Dari kecil bersama, dipisah ya sedih, Mbak ya. Kalau istilah sekarang itu twin flame. Asik. Nah, twin soul, twin flame. Nah, itu kalau sekarang. Nah, akhirnya berbagai cara karena sudah terpisah itu satu sama lain itu golek cara untuk bertemu. Entah dari Inu Kertapatinya nyusup ke Panjalu. Nah, ini kan si wanita ini karena sudah berbekal memandah karena cukup tangguh, dia menyusup ke Jenggala diam-diam. Nah, akhirnya di tengah jalan dengan berbagai rintangan hidup di hutan itu mereka sebenarnya udah biasa. Jadi bukan kok putri yang duduk manis di kaputren terus diselingi dayang-dayang, itu tidak. Dewi Sekar Taji itu sangat tangguh karena memang sudah terlatih sejak kecil seperti itu, hingga dia bisa menembuskan perbatasan Panjalu Jenggala. Ada gunung itu, deretan gunung yang Kawi, Gunung Batur, Gunung Putri Tidur. Nah, gunung itu Gunung Putri Tidur, gunung perbatasan Malang, Kediri. Pegat lah neng ndi? Gunung Pegat lah neng ndi? Tuban. Blitar. Tuban ya, enak Gunung Pegat.
Enggak menuntut juga. Jadi gunung-gunung yang Gunung Kawi, terus gunung apa? Putri Tidur kayak Batu Ngantang. Nah, itu. Jadi dia sudah bisa melewati itu untuk bertemu dengan Panji Inokertapati. Bentar, ini aku takon. Nggih, iya monggo. Perbatasan sudah melewati gunung-gunung itu tadi. Berarti wilayah sana adalah wilayah Jenggala. Berarti di daerah Malang. Nggih. Sedangkan di wilayah sini Kediri Panjalu. sedangkan menurut berbagai cerita Panjalu Jenggolo itu kan kalau Jenggolo itu barat sungai. Jenggolo barat sungai, Panjalu timur sungai. Mulai intinya lah, kamu lo keliru yuk. Agak keliru deh. Nah, berarti wilayah Panjalu sing berarti wilayah sing kali Jenggala itu membentang luas sampai ke Malang. Iya. Malang. Bener Malang. Soalnya kan Sungai Brantas, dulu kan muter ini tuh Pak. Paham. Nah itu. Maksudnya gini, di situ soalnya sepengetahuanku sing tak pelajari, sing di buku gitu. Wilayah itu hanya lingkup neng Kediri tok gitu loh. Jadi inilah kelemahannya sepenggal secerita ya sejarahnya. Jadi pemikiranku lek Malang iku Singosari ngono. Terus itu waktu yang beda. Terus pemikiranku lek Malang Singosari berarti engko lek Kediri ngomong nih Panjalu Jenggolo ya wis Kediri aja kan gitu. Etan kali Kulon Kali, Mojoroto karo atas ngono. Nah, ini kan ada persepsi mungkin yang saya ketahui ini juga mungkin mayoritas seperti itu pemahamannya. Betul, memang yang terjadi banyak seperti itu. Nek ngomong Kediri itu bisa jadi dua ya, antarane Kediri yang sekarang kita bilang Etan Kali karo Kulon Kali. Mindset kita itu kan ngomongnya Kediri sekarang. Jadi Kediri sekarang cuma mungkin ya ruang lingkupnya cuma Kediri aja dan nggak nyampe ke Malang, ke Blitar atau kemana. Oke, lanjut Mbak. Oke, siap. Berarti bisa dia bisa menyusup ke Jenggala. Dengan catatan itu tadi benar bahwa pembagiannya itu bukan Etan Kali Kediri, Etan Kali Kulon Kali di Kediri bukan, tapi kita ngelihatnya dari hulu Sungai Brantas hingga hilir Sungai Brantas. Betul. Jadi itu meliputi wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Tengah. Karena jika ke timur itu yang termasuk mana Etan, nah itu Malang, terus nih Etannya Pasuruan. Nah itu Jenggala. Nah Kediri dulu sampai dengan wilayah Mataram. Jogja itu sebenarnya itu ada kok di googling nanti peta Panjalu Jenggala sebenarnya. Kahuripan, maaf. Peta Kahuripan. Kita membahas sebuah semesta bernama Kahuripan. Terus akhirnya terjadi pembagian wilayah sing kono Jenggolo, sini Panjalu. Oke, betul. Dan di situ terdapat sebuah cerita Inokertapati sama Galuh Chandra Kirana. Oke, lanjut. Berarti Singosari, Mojopahit, Gosek. Episode Kahuripan sekarang. Di otak saya mau memisahkan itu. Betul. Iya. Terpisahkan dulu. Setelah pandai menyusup, akhirnya mereka mencari cara untuk bertemu, Mbak ya. Bertemu. Terus bertemunya di. Nah kalau di Jenggala itu, ya memang ada kayak di tempat latihannya. Mereka berdua. Oh Panji. Itu di Kepanjen. Nah Kepanjen itu sebenarnya dari kata Panji atau tempat akademi kepanjian. Makanya kan itu di Malang Selatan. Ada nama daerah Kepanjen ya. Nah itu sebenarnya memang itu untuk menggembleng para panji. Jadi Panji itu bukan nama. Jadi kan Panji adalah sebutan. Untuk kesatria di masa Kahuripan. Jadi Kepanjen. Jadi Panji siapa belakangnya kan bebas. Nah itu di Kepanjen. Jadi Kepanjen itu akademi kepanjian. Di sana sering menyusup untuk bertemu. Pada saat Panji digembleng di sana, Chandra Kirana menyusup. Pun sebaliknya, jika Panji Ino kesini, itu menyusupnya itu disediakan tempat oleh Dewi Gili Suci yang notabene bule itu di Gambyok. Jenengan pernah nanti petilasan
Prasasti Gambyo yang ada reliefnya Panji. Itu sebenarnya adalah tempat Panji Inu bertemu atau menanti Dewi Sekartaji. Jadi karena tidak ingin kedatangannya ke Jenggala atau ke Panjalu diketahui, mereka diam-diam. Tapi sebenarnya di situ tetap di bawah pengawasan Prabu Jayabaya. Karena Prabu Jayabaya itu sering mengajak mereka pada waktu masih bersama itu untuk menyamar, untuk melihat keadaan rakyatnya itu seperti apa. Makanya masa itu kan kejayaan Kediri. Nah, karena sistem pemerintahan dari Prabu Jayabaya sendiri itu sangat apa ya, sangat dinamis, terus sangat apa sih, bijaksana memimpinnya. Oleh karena itu Kediri mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Prabu Jayabaya. Salah satunya seperti itu. Dari sini saya sakit ini Mbak, menarik kesimpulan bahwa Dewi Sekartaji, Galuh Candra Kirana itu mendapatkan nek penak simpelnya itu olah kanuragan itu ditulari dari si Inu Kertapati. Oleh karena itu pandai memanah dan lain-lainnya sampai mendapatkan julukan Dewi Sekartaji. Terus menyusup dari Jenggala ke Panjalu dan juga sebaliknya, mereka berdua itu bisa mempunyai keahlian untuk menyamar. Itu juga ditularkan oleh Prabu Sri Aji Jayabaya. Karena beliau Sri Aji Jayabaya itu sering mengajak, kan ini cucu kesayangan. Mengajak napa lek ngarani Mas? Melihat ke masyarakat itu ben rakyat tok keadaannya lek iku raja kan beliau harus menyamar gitu. Harus menyamar ben ora terlalu menjadi mencolok ngoten. Akhirnya mereka berdua mendapatkan kemampuan keahlian untuk menyamar. Kan ngoten. Ngoten. Ditambah sih kan. Gak apa. Terus saya ini tadi penasaran di dunia pergugelan. Itu kan kalau ngomongin Romeo and Juliet itu berarti kita kan ngomong Galuh Candra Kirana sama Inu Kertapati, Panji Asmorobangun sama Dewi Sekartaji. Nah, endingnya bagaimana? Oh, mau tanya endingnya. Nah, seperti ini. Saya pengen tahu, penasaran. Endingnya langsung endingnya. Apakah betul itu cerita Romeo and Juliet gitu? Nah, akhirnya saat itu memang ada ide kan karena masih belum bersatu karena si Tok Nik kan masih gegeran. Nah, akhirnya memang ada usul bahwa harus dinikahkan dua sepupu ini agar rukun, agar kedua negara rukun bersatu. Tapi di situ ada cerita di baliknya. Saat itu kan beredar di Google juga yang memberi ide adalah Dewi Gili Suci. Nah, ini saya lanjut. Memang ini emang saya gali juga. Jadi sebenarnya itu bukan seperti itu, kesannya menyalahkan Jadi yang saya ketahui itu karena sejak dari awal Dewi Gili Suci itu sudah jadi pertapa. Jadi beliaunya sudah otomatis tidak mengetahui apa yang terjadi di sistem atau di pemerintahan. Jadi memang bukan campur tangan langsung Dewi Gili Suci. Bukan campur tangan langsung Dewi Gili Suci. Kan yang beredar kan seperti itu. Karena dikongkon wis iku arek loro dirabekno ae ben akur. Tidak. Tapi memang karena Prabu Jayabaya merasa dia bertanggung jawab untuk menyatukan kembali menjadi satu karena memang saudara semuanya. Akhirnya yang terjadi di itu Prabu Jayabaya berhasil menaklukkan Jenggala. Akhirnya muncul prasasti Ngantang yang Panjalu Jayati. Nah, akhirnya disatukan kembali. Jadi memang bukan karena mereka menikah, karena ya memang pada akhirnya mereka menikah karena saling mencintai. Akhirnya menikah. Jadi dinikahkan oleh Prabu Jayabaya dan diberi tanah perdikan. Di sini inilah tanahnya 1000 depa diberikan Prabu Jayabaya kepada Dewi Sekartaji untuk membangun kayak tempat persanggrahan, tempat tinggal, kaputren atau sejenis itu. Di sini inilah bisa googling kok ada. Akar nanti bisa googling Panji Garasa kan itu saudaranya. Nah, itulah yang menjadi awalnya pembagian kerajaan Panjalu dan Jenggala. Jadi yang awalnya namanya Kahuripan
dengan Prabunya masa kejayaan Prabu Erlangga, karena beliaunya sudah hendak turun tahta, diserahkannya pada keturunannya. Nah, keturunannya itu seharusnya kan anak pertama, yaitu Dewi Kilisuci atau Nah, akhirnya karena beliau memilih untuk bertapa di Gunung Klotok, di Gua Selemangklen itu, akhirnya dialihkan kepada anak kedua. Nah, karena si Prabu Erlangga itu anak ketiga itu dijaluknya wilayah di Bali. Akhirnya dikirim utusan ke Bali untuk meminta wilayah agar si anaknya ketiga ini dapat kekuasaan di sana. Tapi ternyata yang di sana itu sudah diisi oleh keluarga yang ada di sana. Akhirnya kembali lagi kan ke Kahuripan. Disitulah yang menjadi cikal bakal kenapa Panjalu dan Jenggala itu dipisah. Atau Kahuripan dipisah menjadi Panjalu dan Jenggala. Akhirnya turun temurun hingga ke Jayabaya. Nah, disinilah yang hendak saya maksudkan itu tumimbal lahir reinkarnasi ataupun apa ya, kebangkitan jiwa ataupun titisan ataupun itu sejenis itu di titik itu. Pada masa Prabu Erlangga itu sempat dipimpin oleh keturunannya itu Prabu Kameswara dan Sri Kirana. Itu kemarin saya sempat googling di apa ya Pak, kalau nggak salah itu ada nama situs Rodovit. Ada situs Rodovit. Jadi di situ itu memuat silsilah itu sangat rodovit.id untuk yang Indonesia. Jadi itu bisa dicari silsilahnya. Nah, di situ saya menemukan titik ternyata ada tumimbal lahir di situ, tumimbal pengulangan. Nah, di Kameswara dan Sikirana inilah yang jadi pengulangan nanti si Panji Asmorobangun dan Galuh Candrakirana. Dan Erlangga adalah pengulangan kembali dari Prabu Erlangga, karena yang berani jadi Prabu Erlangga itu jiwa yang sama dengan Prabu Jayabaya itu karena menyesal telah memisahkan Panjalu dan Jenggala. Karena apa? Berantem terus, anak cucunya kan nggak rukun, hingga akhirnya kalau orang itu nyebutnya karma, dharma dan karma. Kenapa tumimbal lahir? Karena ada karma yang belum terselesaikan. Disitulah beliau diizinkan oleh pemilik jiwa untuk kembali menyatukan Panjalu dan Jenggala melalui Prabu Jayabaya. Nah, di rentang waktu inilah ada waktu 100 tahun. Jadi nah, dari di situ kan kita tahu posisi Kilisuci dan Sekartaji itu bagaimana. Kalau secara jiwa yang sama itu adalah Bude. Jika dari jiwa maksudnya itu tadi itu adalah dari silsilah keluarga Bude kan. Nah pun itu mengolah di Prabu Jayabaya. Putrinya yang pertama yaitu Nimas Angin-Angin. Nah, itu juga adalah bisa di Pramesti. Itu adalah Kilisuci Anom. Nah, Kilisuci Anom. Nah, itu sebenarnya juga posisinya sama dengan 5 putra di masa Jayabaya dan 5 putra di masa Erlangga. Pada saat di Jayabaya terjadi Panji Panji Inukertapati dan Candrakirana. Di masa Prabu Erlangga itu ada Sri Kirana dan Prabu Kameswara. Itu kebalik betul Sekartaji nek Jayabaya. Betul. Nah, Sri Kirana dan Kameswara neng Erlangga. Nah, seperti itu. Nah, silsilahnya itu tadi di Rodovit itu tadi saya sempat menemukan. Jadi mengkorelasikannya dengan info yang juga ada di media sosial itu apa sih? Kayak di situs di web itu. Nah, itu kenapa Kilisuci dan Sekartaji adalah benar-benar sosok yang berbeda. Jadi Dewi Kilisuci itu adalah putri dari Prabu Jayabaya, sedangkan Galuh Candrakirana dan Galuh Candrakirana itu adalah cucunya Prabu Jayabaya. Jadi keponakannya Kilisuci dua orang ini. Nah, di situ kan kita sudah lihat bahwa 2 orang yang berbeda. Mas Bino. Jadi Kilisuci dengan Galuh Candrakirana. Saya mewakili pemikiran banyak orang. Jadi sing ora paham. Ya aku ini gitu. Sebenarnya ya aku juga paham, Mas. Makanya kita aku juga bukan pemilik kebenaran. Siap, betul. Karena ya itu tadi loh, Mbak.
ini sejarah, kebenarannya pasti tidak bisa kita pastikan ya. Jadi membutuhkan riset. Tapi ada satu kunci nih, Nyun Sewu. Pada saat kita menerima banyak informasi yang tidak tahu kepastian atau kebenarannya, kuncinya satu, dirasa nih. Betul. Misalnya ya itu tadi. Iya, monggo lanjut. Kembali ke TV. Bener-bener sentimen Asli dia kan? sama. Asli kan? Sentimen sama TV. Karena kita juga nggak pernah nonton TV. Pada saat itu kemarin ada acara seperti itu, kenapa saya tidak setuju karena seharusnya tidak seperti itu gitu loh. Dalam artian tempat yang mengandung nilai sejarah epik sing legendanya luar biasa itu jangan dipakai yang seperti itu karena nggak pas gitu loh. Nggak pas. Karena saya kemarin nyantet Mas Doni, ayo kita kembali ke Sekartaji karena ada yo mungkin kita tidak akan bisa mengimbangi televisi, tapi setidak-tidaknya kalau ada yang melihat video kita, oh ini ada sudut pandang yang berbeda, this is the different side. Ya, this ngono loh. Jadi memperluas pandangan. Betul loh. Itu Mbak maksudnya. Memperluas pandangan. Soalnya kita di sebuah tempat yang benar-benar istimewa. Kita berdiri di atas tanah yang istimewa dengan tingkat kebesaran yang sangat luar biasa. Jangan dicemari dengan yang seperti itu karena yang seperti itu apa maksudnya? Iya, acara mau lebih dulu Mas. Karena jangan seperti itu. Kudune yo Penontonnya wakil loh Mas. Ya itu karena ya kebanyakan Mbak, akhirnya penonton ke sana dan banyak karena itu yang mereka amini gitu loh. Sedangkan ada sudut pandang yang lain yang harusnya diincang gitu loh. Nah, nanti akhirnya rasalah yang bermain gitu loh. Sing kono ya kan gitu lah rasanya gitu. Enak yang kan dirasa enak sing ndi, yakin gitu sing loh. endi, nyaman sing endi. Logik yang mana gitu loh. Monggo kita kembalikan ke audiensnya. Makanya saya setuju kalau misalnya dengan tadi mengatakan bahwa Dewi Sekartaji itu tidak seperti apa yang digambarkan orang-orang yang pernah datang ke sini. Kebanyakan orang yang pernah datang ke sini akan yang mungkin apa namanya olah batinnya oke lah katakanlah, itu akan memandang Dewi Sekartaji seperti ini. Itu ibarat kita menggambar dari 4 orang ini. Aku rada berfilosofi gak jelas Mbak ya. Dari 4 orang ini ketika kita dikasih kertas kosong sama pensil, kita disuruh menggambar bebas, maka kita dari 4 orang mungkin akan menggambar hal yang sama. Gunung loro, srengenge, alas itu. Nah, stereotip yang diciptakan akan sama. Itulah yang terjadi mungkin orang-orang beliau-beliau yang mungkin lebih mengetahui dari itu. Moro ini mereka akan menggambarkan stereotip yang sama tentang beliaunya Dewi Sekartaji gitu. Padahal ada sisi yang lain, misalnya yang di beliau yang situ gitu. Makanya sosok Dewi mungkin akan beda kalau misalnya Mbak gitu. Dua sosok ini Dewi Kili Suci sama iki aku berandai-andai loh, wis diarani ngomong gak bener ya ora apa-apa, aku ora urus. Jadi Dewi Kili Suci dan Dewi Sekartaji misale. Kili Suci ki Sembodro, Sekartaji ki Sri Kandi. Nah, itu mindset itu ditanamkan tak kan gitu. Maka orang yang datang ke sini akan mengatakan Dewi Sekartaji kuwi pinter mana kan ngono. Mergo kaya Sri Kandi kan. Nah, itu yang menjadi apa ya ngarani perbedaan apa lek ngarani wong lek rene mesti nyawang lek jenenge Dewi iki mesti batik terus gawe riji rambut dawa anggun mergo
yang berkembang di masyarakat adalah Dewi Sekartaji yang seperti itu. Dan seandainya Dewi Sekartaji ini ya Sri Kandi kan gitu. Berarti orang kesini kan, aku Dewi Sekartaji mana kan gitu. Makanya stereotipnya harus beda-beda. Makanya nanti mungkin yang pandangan orang-orang yang umum ketika ya lomba dikasih kertas kosong, dikasih pensil, gambar bebas gitu, akan gambar gunung loro dan itu, iya kak. Enek matahari ini, enek pematang sawah. Karena kan itu memang yang sudah kita terima dari kecil. Jadi kita cerita seperti itu. Dicekoki itu turun temurun. Akhirnya kan mereka tersugesti untuk itu. Dewi, ya wis ngene bentuknya kan. Walaupun sebenarnya sosoknya nggak seperti itu mbak ya. Ya. Kayak misalnya like di TV itu, ya sekarang mau like dijenengi diselupi mbah, ya oke lah kan gitu. Iki bener kan gitu. Padahal belum tentu. Belum di televisi jenengi Pak Yai kudu nggih kopiah kan belum tentu juga kan gitu. Like preman tatoan kan belum tentu. Jadi walaupun saya pakai belangkon dan pakai sarung, bukan berarti saya juga harus menghayat kejawen yang nemen kan juga enggak. Gitu, sama kan seperti saya, model saya seperti ini. Seperti itu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi kita sudah kemana-mana. Niki arahnya aku bingung baliknya Niki. Arahnya seperti ini. Klarifikasi mungkin, visualisasi Dewi Sekartaji. Kesimpulannya ini. Menurut Mbak kalau tempat-tempat seperti ini digunakan untuk ini. Oke, aku sing takon ya. Nah, jadi gini teman-teman yang golek ndelok videoku sama videonya Mas Joni, Pak D dan Mas Mustafa, sama kita di sini sama Mbak Ling. Menurut menurut saran jenengan, kesimpulan akhir dan harapan yang jenengan tentang tempat ini seperti apa, monggo. Yang pertama ingin saya sampaikan terkait tempat ini itu lebih ke filosofi ke diri sih sebenarnya. Ke diri lagi. Dalam artian kenapa? Seperti yang jenengan aturkan tadi, wong lek ngene mesti deloke ngene. Ya. Lebih ke kenapa ke diri lagi atau sendiri lagi? Datanglah, lihatlah, rasakan dengan mata jenengan sendiri, dengan rasa jenengan sendiri. Itu kenapa konsepnya terbuka. Karena apa? Biar jadi untuk menemukan ngomong malah akhirnya kenyamanan. Lihatlah sesuatu tuh benar-benar hanya dari mata Anda sendiri. Karena belum tentu mata orang lain itu sesuai atau cocok. Terus kok kacamata ae aku minusku setengah mak sampean gawe kan yo ngeluh to Mas. Betul. Nah, seperti itu. Dan rasakan sendiri menggunakan perasaan Anda sendiri. Itu adalah misi yang ingin disampaikan Dewi Sekartaji. Kenapa meminta atau tempat ini dipugar, dikembalikan seperti aslinya. Karena itu tadi sempat saya sampaikan di awal. Dewi Sekartaji itu sangat merebah pada semesta, sangat pasrah, menyukai senja. Bahasanya down to earth. Jadi benar-benar itu menyatu dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Maksudnya dengan alam semesta. Mungkin diterjemahkan lebih sederhana. Seperti itu maksud yang pertama. Terus yang kedua juga saya mewakili pemerintah desa itu berharap bahwa tempat ini dengan pulih dan terbuka, orang-orang yang datang kemari itu timbul kesadarannya untuk menggunakan tempat ini sebagaimana mestinya, seperti yang kami sampaikan tadi. Tempat untuk hening, tempat untuk berkhidmat, tempat untuk melihat apakah saya ini sudah nyaman atau pun nah seperti itu. Bukan tempat untuk meminta, bukan tempat untuk mencari pesugihan, bukan tempat untuk Mbah aku sesuk ujian pulpenku isenono. Nah bukan tempat seperti itu juga. Atau mungkin ngeten Mbak, itu ada hubungannya dengan kayak mungkin ada seperti ini kados ini ada dupa, ada tempat dupa, ada bokor. Nah, ini apa itu? Ini untuk kemenyan. Untuk kemenyan. Jadi ini
ada sedikit akan saya sampaikan juga terkait tentang tempat ini. Jadi ini kenapa ada payung satu, terus kenapa ada melati, kenapa seperti ini. Nah sebenarnya ini memang makom seperti yang jenengan sampaikan tadi, tidak ada nisan. Betul. Jadi nyuwun sewu kalau memang ada yang nyekar di situ itu maksudnya nopo kula nggih mboten ngertos. Karena memang tidak ada jasadnya. Terus yang disekar apa? Tapi kembali lagi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Betul. Monggo kesadarannya masing-masing. Nah terus ini kenapa ada dupa? Ini ada kenapa tempat bunga? Bunga. Memang disediakan biar tidak nyekar ke sana. Jadi lebih ke logik saja ya. Logik. Jadi seorang Dewi Sekartaji itu juga menyukai bunga, menyukai aroma. Karena apa? Di tingkat hening dengan aroma yang wangi itu nyambungnya teng Gusti niku tenang, nggih. Maksudnya iya, saya paham. Nggih. Iya, jelas nih. Paham. Jadi ini lebih paham, teman-teman. Ya, lebih untuk mendukung tingkat kekhidmatan yang ada di sini. Jadi dengan aroma harum. Aroma harum dari dupa dan bunga. Betul. Atau mungkin juga dari kemenyan. Karena kemenyan itu fungsinya juga bersama dengan dupa, itu adalah menimbulkan wewangian. Dan akhirnya nyaman, tenang, rileks, kusuk. Betul, kusuk. Hikmat. Arahnya ke situ. Harusnya itu. Arahnya ke situ. Betul. Maksudnya banyak yang kalau saya kesini bawa aks Afrika boleh ya? Bukan salah. Apa? Aks Afrika. Oh boleh. 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 Aku nggak gendeng gitu. Tapi bocoran Dewi Sekartaji senengannya aroma melati. Melati. Betul. Jadi lanjut Pak. Jadi ngeten. Tujuannya kayak menyan sama dupa adalah wewangian yang menimbulkan kita rileks, nyaman, khidmat khusuk, hening. Jadi kalau kita menghadap ke Gusti itu lebih cepat kesampaian. Betul. Maksudnya. Wong awake dhewe lek Jumatan ya disunahno gawe wewangian. Jadi ada satu bagian di dalam otak kita itu untuk mencapai suatu tingkat fokus yang sangat tinggi. Itu pendukungnya adalah bau-bau yang nyaman seperti wangian aromaterapi sama alunan musik yang pelan. Itu kan tidak mutlak. Kembali ke kenyamanan masing-masing. Betul. Musik dengan frekuensi tertentu itu kan otomatis otak kita kan. Itu kan. Jadi bukan menyan sama dupa untuk memanggil setan, bukan. Roh-roh halus bukan. Jadi tujuannya adalah itu. Juga suguh kepada Dewi Sekartaji, bukan. Dewi Sekartaji tidak memakan menyan ataupun dupa. Betul. Jadi lebih kembali ke yang yang hadir, yang datang kemari. Terus untuk ini, Mbak, ada payung sab satu itu menunjukkan secara filosofi itu Tuhan hanya ada satu. Memayungi semuanya. Memayungi. Jadi arahnya kan banyak, maksudnya kan melingkar. Dalam artian apa yang Tuhan ciptakan itu banyak atau luas. Tapi tetap yang berkuasa atau yang cuma satu. Tuhan yang Maha Esa, Gusti Kang Moho Agung, Allah Subhanahu wa taala pun monggo gitu. Itu adalah melatinya ya memang beliaunya menyukai melati, jadi itu semacam simbol identitas. Ya, itu. Kalau aksen ini memang seninya, jadi gak kena maksudnya itu semua. Kan wis tak paten. Gak kena. Nah, terus ini juga ini antara mitos klinik atau apapun mungkin nanti yang bisa disampaikan ke penerimaan gitu mereka semua. Kadang itu mereka kesini kayak dino Jumat Legi, terus kembang telon, kembang setaman, apa meneh, dupone apa kawi apa kuwi. Merek dupa. Nah, itu. Jadi sebenarnya napa nggih? Ya memang itu keyakinan masing-masing. Dan ngeten Mbak, tujuan mereka ke sini membawa ubur rampe yang jenengan sebutkan itu. Berhitung, pamrih. Ya, arahnya ke situ dan itulah yang nanti akan menjadi tujuan awalmu itu akan sing moro seandainya yang datang itu ya kuwi. Dalam artian mau tujuannya adalah jaluk ini. Yang datang adalah yang tadi saya bilang adalah elemen alam semesta itu ada dua, sing apik ana sing elek. Ini memancing karena kembali lagi niate kesini apa? Betul.
Iya benar, jadi harus seperti itu. Jadi meluruskan niat. Jadi tidak ada unsur mistis, tidak ada unsur klinik, tapi lebih ke kita memang diciptakan berdampingan dengan elemen semesta yang beda. Kita mudahnya goib. Ngomong goib. Nah, seperti itu. Itu memang benar-benar ada dan kita tidak menapik semuanya itu memang ada dan benar-benar di sekitar kita itu ada. Cuma kan hanya beberapa orang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan itu untuk mungkin bisa melihat, berinteraksi atau bahkan sampai berkomunikasi. Hanya beberapa orang dan nggak sembarangan orang bisa mencapai itu kan. Seperti itu. Ini wis ngalor itu kita sudah muter-muter juga Mbak Ling. Kita sudah banyak menjelaskan. Mungkin ada yang ditambahkan Mbak Ling napa malih? Mana tiki pertanyaan iki apa teh? Pak D. Si enek. Kalau ini sih ngedit aku. Pak D nanti misal nanti kita ada pertanyaan off the record ya. Jadi soalnya durasinya sudah terlalu panjang. Sudah 1 jam. Mbak E tadi sudah seperti itu. Terakhir universal tentang tempat ini dan harapan dengan ojo dikat. Oke, biar Mbak E yang ngomong sendiri. Harapan tentang ini. Ya, harapan kedepannya. Mari ya kita umumnya ya kita tahu ini tempat bersejarah, bukan memandang sejarahnya dari sisi visualnya, tapi lebih ke makna yang dihadirkan kenapa pemerintah Desa Janti memugar tempat ini. Jadi mari kita jaga sesuai dengan fungsinya, kita jaga sesuai dengan penempatannya. Jadi agar agar tetap lestari hingga anak cucu kita nanti tahu bahwa Kediri itu memiliki cerita yang sangat luar biasa. Begitu Mbak Ling. Iya. Siap. Oke, teman-teman, sudah panjang sekali kita ngobrol sama Mbak Ling. Ini akan menjadi tempat wisata religi, ngoten Mbak ya. Seperti itu. Wisata hati ya. Wisata hati. Benar. Karena memang ini tercipta oleh sebuah kisah cinta. Benar. Ini tempat ini tercipta karena sebuah kisah cinta dari Inu Kertapati atau Kanjeng Asmoro Bangun, Galuh Chandra Kirana atau Dewi Sekartaji. Dan itu ada di Kediri. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti penerusan dengan Kang Kenong. Terima kasih Mbak Ling. Sami-sami. Selamat malam. Assalamualaikum.